pandangan ke depan. Selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Rancangan tindakan untuk aksinya dan latar belakangnya di zaman sekarang ini, fenomena krisis karakter yang sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut banyak anak-anak budaya di luar tanpa mereka kaji apakah itu sesuai dengan budaya kita. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini sekolah. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata pada kali ini adalah yang pertama, menciptakan murid yang merdeka, disiplin, diri yang kuat, dan yang nomor dua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Kerjasama, termasuk juga beriman dan bertakwa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tolak ukur dalam aksi nyata ini yang pertama adalah siswa mampu membuat kesepakatan kelas sesuai nilai profil belajar Pancasila. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Lini masa tindakan aksi nyata pada kali ini adalah antara lain memberikan sosialisasi kepada warga sekolah terkait disiplin positif, kesepakatan kelas dan profil belajar Pancasila, menjelaskan pengertian dan manfaat kesepakatan. Yang kelima, posisi kontrol, restitusi, dan yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, pada pembelajaran di kurikulum Merdeka ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih sebenarnya itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yang pertama, pembelajaran itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Dan yang kedua, yang dimaksud dengan paradigma baru dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran paradigma baru itu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Dan yang ketiga, pembelajaran paradigma baru itu memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, student oriented. Terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila,
untukmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. yang disebut menstabilkan identitas itu adalah bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi dalam tahap ini Bapak Ibu, kita sebagai pendidik seharusnya memberikan contoh yang baik kepada peserta didik kita tanpa menghakimi terlebih dahulu. Berikan kesan kalau kita itu orang yang sabar terhadap anak didik. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar pada hakikatnya, anak itu akan menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Segitiga restitusi menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa
Sadarilah masa berganti, tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felicia Farhana Ramadhani dari kelas 9. Saya sangat senang dengan cara menolong. Meskipun saya tidur di dalam kelas, ia tidak memarahi saya. Justru dia mengingatkan saya tentang kesepakatan kelas. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Terima kasih Bu Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga dari kelas 9C. Saya senang dengan cara Bu Nunung mengingatkan saya. Walaupun saya tidak memakai atribut lengkap, saya tidak dimarahi. Justru saya diberi penjelasan tentang keyakinan kelas. Dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Nunung.